Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sarman Kitemang, selamat siang. Oke, sahabat Sarman Kitemang, kali ini saya ingin sedikit mengulas ya mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di mana yang akan kita bahas ini kali ini adalah tentang pasal 118 khususnya ayat 5 berkaitan dengan kehendak sebagian dari rekan-rekan kepala desa, rekan-rekan perangkat desa yang mendaki tentang perangkat desa untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Oke sahabatku, kita bahas lebih lanjut. Kita bicara mengenai masalah aturan, tolong sama-sama kita baca undang-undang desa. Nah ini mungkin tidak disadari oleh para pembuat undang-undang di tahun 2014 itu. Statusnya kepala desa itu apa? Gitu. Karena undang-undang desa itu awalnya nomor 6 2014 Januari dibuat oleh Senayan ini, itu intinya adalah mengembangkan desa. Tapi tidak pernah satupun pasal yang menyantumkan status kepala desa. Jadi apakah di ASN itu bukan? Apakah pegawai negeri atau bukan? Yang harus ikut aturan sebagai pegawai negeri. Yang nggak boleh berpolitik praktis misalnya. Nggak ada. Kita udah baca undang-undangnya, nggak ada. Tadi saya diskusi lagi sebelum kesini, pagi-pagi. Nggak ada. Jadi undang-undang ini spiritnya yang penting desa maju. Setelah itu, di zamannya Pak Jokowi, keluar anggaran. Setelah ada anggaran, maka mulai mereka belajar manajemen anggaran. Oke sahabatku, di dalam pasal 118 rancangan undang-undang nomor perubahan kedua nomor 6 tahun 2014 sebagaimana yang sudah dibahas di Badan Legislatif maupun Badan Pekerja DPR serta menampung dari aspirasi kepala desa, perangkat desa. Di dalam pasal 118 nantinya di dalam ayat 5 akan berbunyi demikian. Ini baru rancangan. Sekali lagi belum ada undang-undang yang berlaku. Ini baru rancangan undang-undang ya. Ayat 5. Perangkat desa yang ada pada saat ini wajib diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui seleksi administrasi yang diatur dengan peraturan pemerintah. Oke sahabatku, sebagaimana kita ketahui ya, di dalam rancangan ini memang biasalah terjadi pro kontra kan. Masyarakat yang menghendaki demikian, masyarakat yang tidak menghendaki demikian. Dalam suasana alam demokrasi ini hal biasa. Tetapi manakala undang-undang itu sudah ditetapkan, ya harus dijalankan. Kalaupun nanti terjadi sesuatu kehendak lain, maka bisa diajukan lewat Mahkamah Konstitusi. Jadi di dalam pasal 118 ayat 5 tentang perangkat desa yang ada pada saat ini wajib diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui seleksi administrasi yang diatur dengan peraturan pemerintah ini sekali lagi belum final, belum ada undang-undang ya, baru rancangan undang-undang. Masih juga nanti kan ada rapat konsultasi atau dengar pendapat dengan pemerintah khususnya dengan Menteri Dalam Negeri ya, Menteri Keuangan barangkali karena berkaitan dengan gaji gitu kan. Jadi ini barangkali rekan-rekan kepala desa, rekan-rekan perangkat desa ini untuk bersabar. Masih panjang jalan yang ditempuh. Oke sahabatku, sebagaimana seperti dulu waktu Sekdes ya,
wajib diangkat menjadi pegawai negeri. Kan ada yang umurnya mungkin sudah 55 tahun, tidak bisa waktu itu kalau tidak salah ya. Kemudian juga ada yang mungkin sudah tidak mau lagi ya karena sudah tua. Jadi nanti akan ada peraturan yang mengatur tentang seleksi ini. Ini kalau undang-undangnya disahkan, kalau undang-undangnya diberlakukan, diundangkan ya. Jadi kita masih panjang. Oke sahabatku. Jadi yang dimaksud dengan perangkat desa yang ada pada saat ini wajib menjadi aparatur sipil negara, ini belum tentu menjadi pegawai negeri. Karena kita ketahui kan yang namanya aparatur sipil negara ini kan ada dua. Aparatur sipil negara dari pegawai negeri sipil PNS dan ASN yang dari golongan P3K. Nah, apakah nanti perangkat desa ini akan menjadi pegawai negeri sipil seperti carik dulu, seperti sekdes dulu ya, atau akan menjadi ASN dari golongan P3K? Nanti akan diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi perangkat desa pun harus bersabar ini. Dan ada dua pilihan nanti mungkin ya. Apakah sudah ditentukan satu pilihan atau dua pilihan, kita belum tahu juga nanti di peraturan pemerintah. Jadi rancangan undang-undang ini kita masukkan, perkara nanti di DPR nanti disetujui atau tidak, di pemerintahan nanti disetujui atau tidak, ya kita tunggu saja ya, karena jalannya masih panjang. Jadi yang dimaksud nanti adalah aparatur sipil negara bisa juga menjadi PNS dengan syarat-syarat tertentu, atau menjadi ASN dari golongan P3K juga dengan syarat-syarat tertentu. Oke sahabatku, itulah ya. Jadi sekali lagi ini baru rancangan, jalan panjang masih harus ditempuh ya. Ya kita tunggu saja, karena bagaimanapun juga suasana kebatinan kita yang menyertainya mesti menunggu kapan ya, atau berkaitan dengan jabatan kades yang kita ajukan menjadi 9 tahun dengan beberapa pasal selipan atau pasal tambahan ya, atau ayat tambahan di mana tentang 9 tahun dengan ini ada ya. Tapi kali ini saya ingin cerita tentang aparatur sipil negara. Jadi perangkat desa nanti diusulkan atau wajib ya, di dalam rancangan undang-undang ini wajib diangkat menjadi aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara bisa PNS, bisa P3K. Aparatur sipil negara bisa ya pegawai negeri sipil, bisa golongan P3K. Jadi sekali lagi untuk saat ini kita memang ini belum ada peraturan yang menentukan apakah kepala desa, apakah perangkat desa ini termasuk pegawai negeri sipil atau P3K, juga belum jelas. Oke sahabatku, itulah sedikit gambaran rancangan undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.